Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan Partai Nasdem akan mempertimbangkan untuk melakukan somasi kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Hal ini menyusul pernyataan Wakil Ketua KPK terkait dengan adanya aliran uang ke Partai Nasdem yang diduga merupakan hasil korupsi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK Pak Alex Marwata. Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya. Kami mempertimbangkan. Kami sudah rugi di hadapan publik. Seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi. Yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata. Nah, melihat fakta-fakta tersebut, analisa apa saja yang dapat ditarik dari sana? Apakah memang benar kasus korupsi ini begitu kentalnya dengan kondisi politik saat ini? Apakah benar kemudian juga terjadi saling serang? Saya akan menelaahnya lebih dalam bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revo Lusiliza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, terakhir kan KPK menyatakan bahwa Nasdem mendapatkan aliran dana miliaran rupiah. Kemudian Sahroni mengatakan hal itu membuat namanya Nasdem jelek. Apakah iya, Mas, KPK ini mengatakan hal tersebut tentang Nasdem bermaksud untuk membentuk opini publik seperti yang diresahkan oleh Nasdem, Mas Revo? Ya, inilah kalau misalkan memang kita ini sekarang ada dalam posisi ketika pengusutan pengungkapan kasus korupsi ini berlangsung di tengah-tengah momen politik gitu ya, sehingga tidak bisa dilepaskan antara tarik-menarik kepentingan politik dengan pengusutan hukum penegakan hukum yang sedang berlangsung. Tapi apapun yang terjadi sebenarnya, Caca, kita memang harus menghormati proses hukum yang berlaku. Terlepas dari yang sekarang kita inginkan adalah bagaimana hukum bisa menjadi panglima dalam konteks seperti ini, dalam konteks sekarang gitu. Di tengah-tengah momen-momen politik kita sedang menghadapi persiapan pemilu dan kemudian tentu ada berkelindahan kepentingan-kepentingan politik di dalamnya dan kemudian kasus hukum ini berlangsung. Yang kita harapkan tentu adalah penegakan hukum dilaksanakan secara tegak lurus gitu ya, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Nah, ini yang tentu yang kita harapkan gitu. Nah, kalau sekarang terjadi antara serang menyerang KPK ketika menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi salah satu tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian, dan kemudian ada laporan dari pihak SEL gitu ya, bahwa Ketua KPK melakukan permohonan sejumlah uang gitu kepada tersangka, kepada sosok yang berkasus hukum. Maka yang kita harapkan sekarang adalah semua pihak penegak hukum, baik itu KPK maupun kepolisian yang menjadi tempat laporan dari pihak mantan Menteri Pertanian, bisa menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada tarik-menarik politik di dalamnya. Dan itu yang kita harapkan. Semua publik, semua mata melihat, semua mata menyaksikan proses ini, bagaimana proses ini yang sekarang berlangsung. Dan tentu kita juga berharap bahwa kasus dugaan-dugaan praduga tak bersalah itu juga ditegakkan dengan benar gitu. Jika memang ternyata uang mengalir ke partai misalnya seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, maka itu harus bisa dibuktikan dengan benar. Karena kalau tidak memang wajar kalau jika misalnya pihak Nasdem merasa keberatan, karena itu akan menjadi campaign negatif bagi partai. Nah, tentu yang kita harapkan adalah Wakil Ketua KPK ketika menyampaikan hal itu disertai dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup kuat, itu bisa disampaikan dan dilampirkan, dan nanti pengadilan akan membuktikan bahwa apakah betul benar seperti itu sangkaan-sangkaan yang ada dalam pembuktiannya gitu. Nah, ini yang sekarang publik sedang menanti, Caca, bahwa kita semua menanti bahwa hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya tanpa ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya.
Mas Revo, yang menarik juga saling serang ini, walaupun sebenarnya proses hukum yang berjalan ini udah diatur ya dalam undang-undang pra peradilan, somasi dan lain-lainnya memang bisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang. Namun yang kemudian menjadi perbincangan saling serang ini kesannya menggunakan perangkat negara. Ada kekhawatiran di sini bisa saling menjatuhkan menggunakan hukum. Bagaimana tanggapannya terkait hal ini, Mas? Ya, itulah memang yang sekarang opini publik terkait dengan hal itu tentu tidak bisa disalahkan juga gitu, karena memang Nasdem dalam hal ini sedang ke dalam kepentingan politiknya ada berada dalam posisi yang berseberangan ketika nanti pemilu 2024 berseberangan dengan garis penguasa gitu ya, garis pihak yang sedang berkuasa di pemerintahan. Dan ketika hal itu terjadi, sebenarnya ketika opini publik terjadi seperti itu, maka itu tidak bisa disalahkan. Nah, itulah kenapa kemudian yang paling penting dalam hal ini hukum menjadi panglima gitu, bukan politik menjadi panglima. Ketika politik menjadi panglima, maka kepentingan-kepentingan politik itu akan merasuk ke dalam penegakan hukum. Itu yang kita semua tidak ingin terjadi, dan kita semua bersama-sama tentunya mengawasi hal ini gitu. Nah, jika memang itulah kenapa kemudian KPK sebagai penegak hukum misalnya dan kepolisian juga sebagai penegak hukum dalam kasus yang menjerat SYL ini, dua institusi penegak hukum ini saling terlibat di dalamnya, terseret gitu ya, karena KPK yang mengusut kasus korupsi yang disangkakan kepada SYL, dan kemudian SYL melaporkan dugaan pemerasan dari ketua KPK itu, permohonan penyuapan ke ketua KPK ini ke kepolisian, maka kita tentu berharap kedua institusi penegak hukum ini bisa melaksanakan kerja-kerjanya secara profesional. Itulah yang kemudian nantinya akan bisa membantah apakah ini kepentingan penguasa terlibat di dalamnya, dan institusi penegak hukum dijadikan alat gitu ya, menjadi kepanjangan tangan dari pihak penguasa. Satu lagi kemudian nanti kalau ketika kasus yang ada di kepolisian itu bergulir ke kejaksaan, kita tentu juga berharap kejaksaan juga bisa melakukan kerjanya dengan sebaik-baiknya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya, Caca, kita tentu juga berharap bahwa institusi-institusi penegak hukum ini tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu. Ada beberapa hal lain misalnya yang beberapa nama pejabat negara yang diduga juga terlibat dalam kasus korupsi misalnya, yang kemarin juga bergulir di pengadilan Tipikor misalnya, itu juga perlu bagaimana kemudian penegak hukum merespon, menyikapi hal yang muncul itu juga menjadi ujian gitu ya. Karena kalau misalkan kemudian ada kesan tebang pilih gitu, ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum, maka opini publik tentu akan bergulir ke arah yang seperti tadi disampaikan Caca, bahwa institusi penegak hukum menjadi instrumen menjadi kepanjangan tangan dari pihak penguasa. Nah, itulah yang kita harapkan sekarang, bagaimana institusi-institusi penegak hukum ini bisa bekerja secara profesional dan juga tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukumnya, Caca. Terakhir, Mas Revo, dari catatan CNN Indonesia, apakah kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena yang kerap terjadi di tahun-tahun politik kah? Dalam beberapa kasus, dalam beberapa momen-momen politik, kita ini menghadapi momen politik setiap 5 tahun sekali secara nasional, dan kemudian dalam waktu-waktu sebelumnya ada pemilihan kepala daerah yang juga berlangsung pada saat yang lalu tidak berbarengan dengan pemilu nasional. Dan kita selalu melihat gitu ya, kita selalu menyaksikan bahwa ketika ada pengusutan hukum, ada pengusutan hukum yang melibatkan sosok-sosok atau sosok-sosok penting dalam partai politik misalnya, ketika momen-momen itu terjadi di menjelang tahun-tahun politik, maka memang rawan untuk tidak dikaitkan gitu ya dengan tahun-tahun dengan politik, dengan
Baik. momen politik gitu. Nah, beberapa tahun sebelumnya misalnya di pemilu 2017 gitu ya, 2017 ketika ada pilkada 2017 di Jakarta misalnya, kita juga melihat ada kasus yang menjerat calon gubernur DKI misalnya. Kemudian sebelum-sebelumnya ketika ada satu ketua umum partai politik juga dijerat oleh KPK di tahun-tahun menjelang pemilu 2014 misalnya, itu juga hal yang pada waktu itu juga tidak bisa lepas dari momen-momen politik gitu ya. Tapi yang jelas Caca, pada akhirnya kan kita melihat bahwa proses-proses pengusutan kasus-kasus hukum itu juga bergulir hingga pengadilan, dan kemudian pengadilan menetapkan keputusannya. Dan pada akhirnya terbukti juga bahwa orang-orang yang diambil, orang-orang yang diciduk oleh penegak hukum pada akhirnya juga diputuskan bersalah. Artinya pengadilan juga memutuskan bahwa yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan, melanggar hukum, dan artinya kemudian itu juga menggugurkan bahwa apakah ini terlibat, apakah ini adalah terkait dengan kepentingan politik atau tidak. Nah, ini yang juga akan kita lihat nantinya, apakah memang SEL dalam kasus SEL misalnya, apakah ini terkait dengan kepentingan politik atau tidak, nanti pengadilan akan membuktikan. Tapi yang jelas sekali lagi Caca, kita juga berharap bahwa ketika hal semacam ini terjadi, institusi penegak hukum kita harapkan bisa bekerja secara profesional, menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya, melepaskan diri dari kepentingan penguasa, kepentingan politik, dan kemudian yang juga tidak kalah kita harapkan adalah tidak melakukan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Baik. Tidak tebang pilih gitu, tidak tebang pilih. Dengan begitu itu yang akan kemudian meruntuhkan atau menjawab setidaknya tudingan-tudingan miring kepada institusi penegak hukum, Caca. Dan menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya Mas Revo agar mengawal penegakan hukum ini tidak serta-merta dipolitisasi. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini.